wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok semantik kelas 7B yang beranggotakan Ines Dwi Haryanto, Gusti Yosiana, Abdul Maulana Rashid, Dinda Ati Aulia, Vivi Mulyaningsi, dan Sarul Amar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pergeseran makna pada video podcast Mbak Betty episode 22, efek dari budaya barat. Ya, selamat menyaksikan. Pendahuluan. Perbedaan generasi memiliki perbedaan gaya komunikasi yang dapat melahirkan ketidakseragaman pemahaman dalam bersosialisasi. Sesuatu dianggap baik dan beretika bagi suatu generasi, namun mungkin tidak untuk generasi lainnya. Fauzia 2019. Seiring menjadikan komunitas berkembangnya individu teknologi maupun kelompok berbondong-bondong membuat konten digital yang tidak hanya bertujuan untuk eksis di dunia maya dan mencari penghasilan, tetapi juga membangun pengetahuan masyarakat. Salah satu konten berupa podcast hadir untuk membahas fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Seorang kreator konten dapat merekam, menggugah, dan mendistribusikan hasil karyanya dalam mengangkat sebuah isu di berbagai platform digital sesuai tema yang diangkat secara monolog maupun dialog. Salah satu podcast audio visual yang hadir di aplikasi streaming musik Spotify adalah podcast Cerita Mak Betty. Podcast tersebut dibentuk oleh sekelompok individu sebagai wadah yang dapat mengangkat peristiwa dari kisah nyata atas sebagai masalah dan solusi manusia dalam kehidupan sosial. Dalam podcast tidak terlepas dari penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Seringkali podcast membawa istilah baru dalam masyarakat. Istilah baru ini terkadang mengubah sistem bahasa yang sudah ada dalam hal pemaknaan dan sebagainya. Menurut Hayer 2009, bentuk perubahan makna ada 5, yaitu sebagai berikut. A. Meluas atau generalisasi dan menyempit atau spesialisasi. B. Penghalusan atau eufemia dan pengasaran disfemia. C. Perubahan total merupakan perubahan makna kata yang berbeda sekali dengan makna sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif dalam proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tulisan maupun lisan. Menurut Bogdan dan Taylor, dikutip dari Ketriawati 2019, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah podcast berjudul Cerita Mak Betty episode 22, efek dari budaya barat. Teknik analisis data dilakukan menggunakan reduksi data atau data reduction untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Menurut Sugiono 2013 247. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik simak catat untuk menentukan topik dan menemukan objek kajian berupa pergeseran makna yang terdapat dalam video podcast Cerita Mak Betty pada episode 22. Baik, selanjutnya pembahasan, di mana pembahasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, perubahan makna perluasan. Kedua, perubahan makna penyempitan. 3, perubahan makna penggasaran. 4, perubahan makna penghalusan. 5, perubahan makna total. Dan yang akan kita bahas terlebih dahulu, perubahan makna perluasan. Contohnya, 1, pada kata pecah, makna sebelumnya benda yang terbagi menjadi bagian lain, dan makna sesudahnya sesuatu yang luar biasa dan spektakuler, dan faktor penyebabnya sosial. 2, barat. Makna sebelumnya arah dan peta atau mata angin, dan makna sesudahnya orang Eropa atau benua Eropa berada. Faktor penyebabnya sosial. 3, kata awak. Makna sebelumnya benda atau tubuh. Makna sesudahnya kata ganti orang pertama. Faktor penyebabnya sosial. Kita masuk pembahasan kedua, perubahan makna penyempitan. Contohnya, kata jelatan, makna sebelumnya melihat,
kemana-mana dengan liar. Makna sesudahnya, orang yang pandangannya buruk. Faktor penyebabnya sosial. 2. Kata cabut. Makna sebelumnya, menarik tanaman dari tempat menanam. Makna sesudahnya, pergi dari tempat. Faktor penyebabnya sosial. Pembahasan ketiga, perubahan makna penggasaran. Contohnya, 1. Kata lancip, makna sebelumnya ujung yang semakin kecil atau meruncing. Makna sesudahnya, kata yang tajam atau dapat menyinggung. Faktor penyebabnya psikologis. 2. Kata otak, makna sebelumnya orang manusia yang berada di kepala. Organ manusia yang berada di kepala. Makna sesudahnya, orang yang tidak punya pikiran atau tidak mau berpikir. Faktor penyebabnya psikologis. 3. Kata pembantu, makna sebelumnya alat dan orang yang membantu pekerjaan. Makna sesudahnya orang yang memiliki pekerjaan dan jiwa yang sebagai pelayan dari tuannya. Faktor penyebabnya asosiasi atau psikologis. Contoh keempat, kata ditunjangi, makna sebelumnya ditolong atau dibantu. Makna sesudahnya ditendang oleh orang. Faktor penyebabnya psikologis. 5. Kata liar, makna sebelumnya karakter binatang. Makna sesudahnya pikiran orang yang buruk. Faktor penyebabnya psikologis. Pembahasan keempat, perubahan makna penghalusan. Contohnya, 1. Kiblat. Kata kiblat, makna sebelumnya menunjukkan arah dari Ka'bah di Mekah. Makna sudahnya pedoman seorang dalam baik gaya pakaian ataupun lainnya. Faktor penyebabnya asosiasi atau psikologis. 2. Kata gas, makna sebelumnya zat yang ringan bersifat menyerupai udara. Makna sesudahnya perbuatan atau perilaku orang yang tepat melakukan suatu hal. Faktor penyebabnya psikologis atau sosial. 3. Memancing, makna sebelumnya kegiatan menangkap ikan dengan alat. Makna sesudahnya perbuatan yang membuat seseorang baik emosi dan yang lain. Faktor penyebabnya psikologis sosial. Kelima, perubahan makna total. Contohnya, filter. Kata filter, makna sebelumnya alat untuk menyaring. Makna sesudahnya editan dari efek foto atau video. Faktor penyebabnya iptek. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan kata bahasa Indonesia di dalam podcast, khususnya cerita Mak Betty episode 22 yang berjudul Efek dari Budaya Barat, terdapat kata-kata yang mengalami perubahan makna. Bentuk perubahan makna yang ditemukan yaitu ada 3 perubahan meluas, 2 perubahan menyempit, 2 perubahan penghalusan, 5 perubahan pengasaran, dan 1 perubahan makna total. Perubahan makna tersebut disebabkan oleh faktor adanya asosiasi, faktor sosial budaya, perkembangan iptek, faktor psikologis. Perubahan makna pada kata bahasa Indonesia tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah kata mengalami perubahan makna.
menyaksikan pemaparan hasil penelitian kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.